Pada tengah malam, saat sebagian besar dunia masih terlelap, Pak Darto terjaga di kursi ruang tamu dengan mata yang sayu, lampu rumah yang menyala, namun ketenangan malam seakan menjauh darinya. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya, bertanya-tanya, kenapa saya gak bisa tidur? Padahal dulu ia selalu tidur nyenyak setelah seharian bekerja keras. Namun kini, malam demi malam, ia terbangun tanpa alasan yang jelas, melawan rasa lelah yang seakan tak kunjung hilang. Apakah ini hanya bagian dari proses penuaan, atau ada hal lain yang menyebabkan ia terjaga dalam keheningan itu? Apakah ada cara untuk memecahkan kebisuan malam yang terus berulang ini? Pak Darto, seorang pensiunan sopir berusia 68 tahun, kini menghadapi masalah tidur yang semakin mengganggu hidupnya. Sebelumnya, tidur yang nyenyak adalah hal yang biasa bagi Pak Darto, terutama setelah lelah bekerja seharian. Namun, beberapa bulan terakhir, pola tidurnya berubah drastis. Setiap malam, ia terbangun pada jam 2 atau 3 pagi dan kesulitan untuk tidur kembali, meskipun tubuhnya lelah. Hal ini mulai memengaruhi kesehariannya. Di siang hari ia merasa mengantuk dan tubuhnya terasa lemas, sementara emosinya menjadi lebih mudah tersulut. Tidur yang buruk tidak hanya mengganggu kualitas hidupnya, tetapi juga bisa berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental, terutama di usia lanjut. Gangguan tidur pada lansia sangat umum, namun seringkali diabaikan. Mari kita telusuri lebih dalam kisah Pak Darto, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana gangguan tidur ini dapat diatasi dengan perubahan sederhana dalam kebiasaan sehari-hari. Perubahan pola tidur Pak Darto. Pak Darto, pria berusia 68 tahun, dulunya dikenal sebagai sosok pekerja keras sebagai sopir. Sebelum pensiun, tidurnya teratur dan nyenyak. Setelah bekerja seharian, tubuhnya merasa lelah dan tidur malam menjadi waktu untuk memulihkan tenaga. Namun, setelah pensiun dan jarang beraktivitas fisik, pola tidurnya mulai terganggu. Awalnya, gangguan tidur tidak terasa. Pak Darto tidur sekitar pukul 9 malam, namun semakin lama ia terbangun pada jam 2 atau 3 pagi dan kesulitan tidur kembali. Ia terbaring di tempat tidur, merasa lelah tetapi tidak bisa tidur. Keesokan harinya, ia merasa sangat lelah dan sering mengantuk di siang hari. Selain itu, emosinya menjadi lebih mudah tersulut, dan ia merasa kurang energik untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi ini semakin mengganggu setelah berbulan-bulan. Meski mencoba berbagai cara seperti minum susu hangat atau mengonsumsi obat tidur herbal, hasilnya tetap sama. Ia merasa terperangkap dalam siklus tidur yang buruk. Dampak gangguan tidur. Gangguan tidur pada lansia adalah masalah umum, namun banyak yang menganggapnya sebagai bagian normal dari penuaan. Pak Darto tidak sendirian. Banyak lansia mengalami gangguan tidur setelah pensiun, yang bisa dipicu oleh faktor fisik dan psikologis. Meskipun tampaknya sepele, gangguan tidur dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental lansia. Pak Darto merasakan tubuhnya semakin lemas dan kurang bertenaga. Ia merasa mengantuk meski sudah tidur cukup lama, yang mempengaruhi kualitas hidupnya. Emosinya juga terganggu, ia menjadi lebih mudah tersinggung dan cemas. Gangguan tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, gangguan metabolisme, dan depresi. Selain itu, tidur yang terganggu dapat mempengaruhi fungsi otak, seperti gangguan memori dan konsentrasi. Pak Darto mulai menyadari bahwa masalah tidurnya bisa memperburuk kondisi fisik dan emosionalnya. Solusi untuk gangguan tidur Pak Darto. Setelah berbulan-bulan mengalami gangguan tidur yang berkepanjangan, Pak Darto mulai merasakan dampak yang lebih besar dari masalah tidurnya. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, emosinya semakin mudah tersulut, dan kualitas hidupnya secara keseluruhan menurun. Untungnya, kehadiran istrinya yang penuh perhatian menjadi titik balik bagi Pak Darto. Istrinya, yang selalu khawatir dengan kondisi suaminya, membujuknya untuk berkonsultasi dengan dokter agar masalah tidurnya bisa segera teratasi. Saat inilah Pak Darto menyadari bahwa gangguan tidur yang dirasakannya tidak perlu dibiarkan begitu saja. Konsultasi ke dokter mengidentifikasi penyebab gangguan tidur. Pak Darto awalnya ragu untuk pergi ke dokter, menganggap gangguan tidurnya hal biasa pada lansia. Namun,
Setelah dibujuk istrinya, ia berkonsultasi dengan dokter spesialis tidur. Dokter mengidentifikasi beberapa faktor penyebab gangguan tidurnya. Pertama, kurangnya aktivitas fisik setelah pensiun menjadi faktor utama. Sebagai sopir, Pak Darto terbiasa bergerak banyak. Namun setelah pensiun, ia lebih banyak berdiam diri, membuat tubuhnya kurang lelah untuk tidur nyenyak. Kedua, overthinking atau pikiran yang berputar di malam hari mengganggu tidurnya, meningkatkan kecemasan dan merangsang otak, sehingga tubuh sulit tidur tenang. Dokter juga menemukan kebiasaan mengonsumsi teh atau kopi sore hari yang mengandung kafein, menghambat produksi melatonin dan mengganggu tidur. Terakhir, pola tidur yang tidak teratur merusak jam biologis tubuh, mengganggu kualitas tidur Pak Darto. Mengubah kebiasaan sehari-hari, langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas tidur. Setelah mendengarkan penjelasan dari dokter, Pak Darto merasa lebih memahami penyebab gangguan tidurnya dan mendapatkan solusi yang lebih terarah. Dokter memberikan beberapa saran yang sangat membantu untuk memperbaiki kualitas tidurnya. Saran-saran ini tidak hanya mencakup perubahan dalam kebiasaan fisik, tetapi juga mengubah cara berpikir dan rutinitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah yang direkomendasikan dokter yang kemudian dijalankan oleh Pak Darto dengan penuh keseriusan. Aktivitas pagi yang teratur. Dokter menyarankan Pak Darto untuk meningkatkan aktivitas fisiknya, terutama di pagi hari. Sebagai langkah awal, Pak Darto mulai berjalan kaki ringan setiap pagi, menghirup udara segar, dan menggerakkan tubuhnya. Jalan kaki ringan tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga membantu tubuh merasa lelah pada malam hari, sehingga memudahkan Pak Darto untuk tidur lebih nyenyak. Selain itu, berjalan kaki juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memperbaiki suasana hati. Dua hal yang sangat penting untuk tidur yang baik. Setelah beberapa minggu, Pak Darto merasakan perubahan yang signifikan. Tubuhnya menjadi lebih bugar, dan tidur malamnya mulai membaik. Menghindari tidur siang yang terlalu lama. Pak Darto juga disarankan untuk menghindari tidur siang yang terlalu lama. Tidur siang memang dapat membantu mengurangi rasa lelah, tetapi tidur yang berlebihan di siang hari dapat mengganggu pola tidur malam. Dokter menyarankan agar tidur siang Pak Darto tidak lebih dari 30 menit, karena tidur siang yang lebih panjang dapat membuatnya terjaga lebih lama di malam hari. Selain itu, tidur siang yang terlalu lama dapat membuat jam biologis tubuh menjadi terbalik, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas tidur malamnya. Menghindari konsumsi kafein di sore hari. Salah satu perubahan besar yang dilakukan Pak Darto adalah menghindari konsumsi teh atau kopi pada sore hari. Sebagai gantinya, ia mulai mengganti minuman tersebut dengan air hangat atau teh herbal yang lebih menenangkan. Menghindari kafein di sore hari membantu tubuhnya untuk memproduksi melatonin lebih baik, yang memudahkan proses tidur. Pak Darto merasa bahwa kebiasaan ini sangat membantu, karena ia mulai merasa lebih mengantuk di malam hari dan dapat tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Rutinitas tidur yang konsisten. Untuk memperbaiki ritme tidur, Pak Darto juga mulai membuat rutinitas tidur yang lebih teratur. Ia memutuskan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan pada hari libur atau saat tidak ada aktivitas. Dengan menjaga waktu tidur yang konsisten, tubuh Pak Darto mulai menyesuaikan diri dengan pola tidur yang teratur, yang sangat penting untuk menjaga kualitas tidur. Selain itu, ia mulai menghindari stimulasi dari perangkat elektronik, seperti ponsel atau televisi, 1 jam sebelum tidur. Aktivitas ini membantu tubuhnya untuk lebih rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur yang nyenyak. Membuat rutinitas relaksasi sebelum tidur. Sebelum tidur, Pak Darto juga mulai mengadopsi rutinitas relaksasi yang menenangkan. Dokter menyarankan untuk mendengarkan murotal atau zikir ringan sebagai cara untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. Hal ini membantu mengurangi kecemasan dan menghilangkan pikiran yang mengganggu. Rutinitas ini memberikan ketenangan bagi pikiran Pak Darto, dan ia merasa lebih siap untuk tidur setelah melakukan kegiatan tersebut. Tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan yang membaik. Setelah mengikuti saran-saran yang diberikan dokter selama beberapa minggu, Pak Darto mulai merasakan perbaikan yang signifikan pada kualitas tidurnya. Ia tidak lagi terjaga di tengah malam pada jam 2 atau 3 pagi. Meskipun terkadang ia masih bangun lebih pagi, ia merasa jauh lebih segar dan lebih bertenaga. Tidur yang nyenyak membuatnya merasa lebih baik secara fisik dan emosional. Ia bisa menikmati waktu bersama cucu-cucunya dengan lebih energik dan lebih ceria.
Ia juga merasa lebih mampu beraktivitas, bahkan ikut sholat subuh berjamaah dengan lebih semangat. Pak Darto juga merasa lebih bahagia secara keseluruhan. Tidur yang berkualitas memberi dampak positif pada kesehatan jantung, meningkatkan mood, dan memperbaiki sistem metabolisme tubuhnya. Dengan rutinitas tidur yang lebih sehat dan konsisten, Pak Darto kini merasa lebih bugar, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi hari-hari mendatang. Tidur yang sehat adalah kunci kesehatan lansia. Melalui perubahan sederhana dalam rutinitas dan gaya hidupnya, Pak Darto berhasil mengatasi masalah tidur yang mengganggu. Tidur yang sehat bukan hanya soal tidur lebih lama, tetapi juga tentang tidur yang berkualitas, yang memungkinkan tubuh untuk pulih dan mengisi kembali energi. Gangguan tidur pada lansia seringkali dianggap sebagai hal yang normal, tetapi dengan perhatian dan penanganan yang tepat, masalah ini bisa diatasi. Dalam kasus Pak Darto, dengan melakukan perubahan kecil seperti menambah aktivitas fisik, mengatur pola tidur, dan menghindari stimulasi sebelum tidur, ia berhasil mendapatkan kembali tidur yang nyenyak dan kualitas hidup yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa dengan perhatian dan kebiasaan sehat, lansia dapat menikmati tidur yang lebih baik dan hidup yang lebih berkualitas. Tidur yang nyenyak adalah salah satu aspek yang sering dianggap sepele. Padahal bagi lansia, tidur yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Seperti yang dialami oleh Pak Darto, gangguan tidur yang tampaknya sederhana dapat berdampak besar pada kesejahteraan seseorang, baik dalam hal energi tubuh, suasana hati, maupun kondisi emosional. Namun, melalui perubahan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten, masalah tidur ini bisa diatasi dengan cara yang lebih alami dan efektif tanpa bergantung pada obat-obatan. Kesadaran akan pentingnya tidur yang baik seharusnya menjadi prioritas, terutama bagi orang tua kita yang sudah memasuki usia lanjut. Seperti yang terlihat dalam kisah Pak Darto, seringkali solusi yang dibutuhkan bukanlah pengobatan atau terapi mahal, melainkan perhatian sederhana dan perubahan rutinitas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengatur pola tidur yang konsisten, meningkatkan aktivitas fisik ringan, serta menciptakan rutinitas santai sebelum tidur adalah langkah-langkah yang terbukti efektif. Tidak hanya tubuh yang mendapat manfaat dari tidur yang nyenyak, tetapi kesehatan mental pun ikut terjaga. Lansia yang tidur cukup lebih mungkin memiliki mood yang stabil, lebih bahagia, dan lebih semangat dalam menjalani hari-harinya. Oleh karena itu, sebagai keluarga, kita perlu lebih peka terhadap perubahan pola tidur orang tua kita dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk tidur lebih baik. Mari kita semua belajar dari kisah Pak Darto. Tidur yang baik adalah hak setiap orang. Tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Sebagai keluarga dan masyarakat, mari kita berikan perhatian lebih kepada orang tua kita, bantu mereka tidur lebih nyenyak dengan memberikan kebiasaan sehat dan penuh kasih. Begitu tidur mereka membaik, kualitas hidup mereka pun ikut meningkat. Karena tidur yang nyenyak adalah investasi terbaik bagi kesehatan di usia lanjut. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Pak Darto dan ingin lebih banyak lagi tips serta cerita tentang kehidupan lansia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar doa apa yang Anda harapkan di usia senja nanti. Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian di hari-hari mendatang. Kami juga doakan agar setiap doa Anda terkabul dan hidup Anda selalu dilimpahi berkah. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua.